Halo guys, welcome back with us, Calvin and Afli. Oke guys, jadi hari ini kita mau buat video lagi. Kita mau memberikan info buat kalian anak-anak motor yang suka dengan motor, yang hobi dengan motor, Terutama yang suka touring, ini info yang bagus buat kalian. Semoga info ini berguna buat kalian sebelum kalian melakukan perjalanan touring. Jadi hari ini kita bakalan buat video komparasi atau comparison atau membandingkan antara motor sport 250cc dan motor matic 250cc jika dipakai touring atau perjalanan jauh guys ya. Karena di sini kita berdua udah merasakan dengan cara berboncengan. Aku udah pernah pakai sport 250cc dan matic 250cc. Yang aku pakai sekarang itu adalah si Sasa ya kan. Yang kemarin aku pakai Rose aka R25, sekarang aku pakai Sasa aka X-Max ya kan. Jadi kita bakalan membandingkannya gimana guys ya, berdasarkan pengalaman kita ya. Jadi kita ini touring seenggaknya itu pernah sejauh atau jaraknya itu kurang lebih 150 km ya kan. Jadi kalau PP itu pergi pulang itu berarti totalnya kurang lebih 300 km. Jadi itu rasanya gimana? Ya ini berdasarkan pengalaman kita aja guys ya. Jadi kalian ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. ya, di subscribe dulu guys. Oke, di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Oke, terus langsung kita ke videonya. Jadi motor yang aku pakai pertama kali untuk touring itu adalah ini R25 Yamaha tahun 2017 atau 2016 itu kalau nggak salah guys. Yang penting modelnya seperti yang aku tunjukkan ini ya kan. Dengan yang sekarang itu adalah si X-Max Yamaha juga yang tahun 2018 atau 2019 gitu. Sampai sekarang modelnya juga tetap begitu guys ya. Jadi kita bakal membandingkannya. Kita mulai dari yang pertama aku pakai itu adalah R25. Itu ada motor sport 250cc yang dimana kalau kalian tahu motor sport itu kan pasti bawaannya itu agak nunduk gitu ya kan. Agak nungging, apalagi yang kemarin sport 250cc aku itu si R25 udah aku ganti stangnya. Jadi stangnya kayak agak nunduk, lebih nunduk lagi ya kan. Ya karena gimana ya, kalau anak muda itu ya apalagi yang suka motor pasti ngerti guys. Motor sport itu pasti identiknya dengan nungging atau nunduk. Jadi kalau nungging atau nunduk itu kelihatannya lebih maco, lebih keren ya guys. Tapi dibalik semua itu ada kekurangannya. Kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Jadi berdasarkan pengalaman kita, kalau aku sendiri yang bawa itu pas perjalanan jauh, yang pertama itu kalau dengan stang begitu ya kan. Jadi bawanya ini yang pertama guys ya, yang pertama bawanya itu capek gitu. Capeknya itu dimana gini, apalagi kalau boncengan sama si Valinnya. Ini kita ceritanya boncengan guys ya, karena kalau buat kalian yang jomblo mungkin motor ini memang khusus untuk sendiri motor sport ini ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita kalau boncengan, apalagi dengan jarak 150 km ya kan. Pertama bawa itu kayak tangan ini aku kalau pengendara ini guys, ini kebas semua di sini. Karena menahan beban dari Belakang. iya, enggak, dari belakang dan badan kita si Valinnya kan. Dia dorong-dorong aku tidak gimana guys ya, itu memang wajib terdorong gitu karena tempat duduknya itu agak oke, itu nanti kita bahas ya. Kita bahas pertama dulu capek. Yang capek itu di seluruh tangan ini. Jadi kalian bakal merasakan kebas jika perjalanan sudah kurang lebih setengah jam mau 1 jam, itu kalian bakal merasakan kebasnya di sini. Waduh, tangan di sini juga kebas sampai kalian itu gak bisa ngerasain apa-apa guys ya kan. Aku udah pernah merasain itu ya kan. Jadi memang pada standarnya sih R25 itu didesain untuk sport touring, yang artinya stangnya gak begitu turun. Tapi ya itu seperti aku bilang tadi, udah aku ganti stangnya guys ya. Oke, jadi begitu yang pertama ya. Jadi coba kita tanya berdasarkan si Valin yang dibonceng gimana. Kalau naik yang Honda Sport kayak gitu rasanya capek karena kan badan juga mau ikut bungkuk gini karena kan mau dipeluk kan gini kan. Jadi apalagi kalau misalnya ada bawa barang, tapi setelah ini belum pernah sih bawa barang di belakang. Ada, pernah. Kita bawa tripod aja kalau nggak salah. Tripod, tapi itu nggak gitu jauh. Ya, gitu si jauh. Valin bawa tripod, jadi kita untuk foto-foto. Iya, jadi kalau untuk motor seperti itu ya
kalau dalam perjalanan jauh ya capek gitu, karena Capeknya tadi itu di mana, Bi? di Kamu ini, bisa jelaskan? di pundak, di bagian punggung itu, sama ya di kaki sih, karena kan dia Kaki. kalau mau ngerem gitu kan kita kan nggak mungkin Ngedorong ya? dorong gitu kan, pasti kakinya ikut kayak tahan gitu. Ya, jadi begitu guys ya. Capeknya berarti di kaki dan di Di punggung, punggung. Tapi di pinggang kamu sakit nggak? pinggang lumayan sih. Pinggang lumayan sakit ya. Oke, nah jadi yang kedua, yang pengalaman aku itu misalnya kayak contohnya gini. Aku udah nundu itu, kalau udah nahan beban sendiri ya kan. Si Velin dari belakang, dia kadang kayak ada terpeleset gitu. Kalian tahu tempat duduk motor sport itu kan terpisah, dia atas dan bawah depan ya kan. Dia begini, si Velin kadang begini guys. Jadi aku terkadang kayak nahan bebannya juga. Aduh, mau aku marahin tapi sayang ya kan guys. Jadi ya udah aku tahan kan. Hasil ini makin kebas, makin sakit gitu ya kan. Jadi aku udah merasakan penderitanya selama 1 tahun aku pakai motor sport itu, karena awalnya itu kepingin banget pakai motor sport ini kan. Jadi kepingin, begitu udah dibeli malah kayak nyiksa diri sendiri gitu guys. Itu yang pengalaman kedua aku ya kan, menahan beban dari belakang, dan itu sangat berat juga. Jadi menurut aku motorsport ini sejatinya memang dibawa sendiri aja. Itu lebih optimal kalau kalian bawanya sendiri tanpa pasangan kalian. Kalau misalnya bawa pasangan pun kalian bisanya itu dalam kota doang. Jangan touring, tidak Terlalu jauh. tidak direkomended guys kalau buat touringnya, kecuali buat kalian yang tahan gitu boncengan jauh-jauh gitu kan pakai motorsport. Ya sah-sah aja gitu kalau kalian mau. Jadi kalau Velin gimana? Kalau pas ngerasa dorong aku itu? Pas ngerasa dorong itu rasanya kasihan juga ya kan, dia di depan tapi mau pegang tangkinya Terakhir kan. aku ada ya suruh pegang Mau tangki. pegang tangkinya ya kejauhan, tangannya terlalu pendek ya kan. Habis itu kalau terlalu deket nanti ini helmnya asik-asik kayak dia nanti berhenti kan. Kita Tok, helmnya gitu. Karena belaga. helmnya besar juga, Yang gede, yang karena full face gitu ya kan. Yang kalian biasa lihat kita pakai helm itu, nah itu kayak belaga gitu. Iya, Ya kan? jadi kayak mau walaupun peluk tetap mau kasih jarak gitu. Si Velin tahan tangki pun sampai gak? Nggak gitu Oh. sampai ya kayak di ya nggak bisa kayak gini langsung pegang kayak di ujung tangan aja. Mungkin kalau sport ini lebih banyak ke pengendaranya sih ya yang lebih berkorban ya guys. Kalau si Velin kan mungkin dia agak nunduk gini ya kan, duduknya apalagi belakang tuh kan nungging guys, duduknya juga karena yang depan nungging, yang belakang otomatis agak nungging juga, dan ya itu sih capek juga. Makanya terkadang kalau pakai yang sport itu kita sering berhenti gitu kalau touring ya kan, berhenti buat istirahat, ringankan pinggang dulu baru kita lanjut lagi. Oke, jadi yang selanjutnya yang ketiga mungkin adalah pengalaman aku pas di kaki ya. Pas di kaki itu capek juga, karena ya kalau motorsport itu kan kaki itu, apalagi aku tinggiin itu guys, biar agak ke belakang lebih sporty, biar lebih nekuk ya kan, kakinya lebih nekuk begini kan. Jadi ya udah, itu salah satu faktor yang bikin kaki cepet pegel juga. Apalagi kalian kalau motorsport itu main porsnelling atau main gigi itu naik turun juga. Dan remnya itu kan di kaki guys, jadi ya itu lumayan pegel. Terus misalnya yang selanjutnya mungkin si Velin kalau sebagai boncengan apa aja? Mungkin yang tadi aja ya yang dirasakan. Ada juga sih kalau misalnya nih hujan, dia nggak pasang belakangnya itu guys. Oh ya. Nah itulah baju jadi korban, semua becek. Yang belakang itu artinya adalah spakbor atau sayap belakang. Ya. Jadi itu motorsport biasa kalau dipasang jelek guys. Jadi Karena dia bilang nggak keren gitu. nggak guys, sporty. Jadi kalau sporty itu pakai. kita harus lepas ya kan. Ya kalian pasti paham. Jadi Oke. itu kalau hujan ya semua beceknya di baju kita. Itu dia. Jadi yang selanjutnya mungkin bagi aku adalah di masalah bensin atau BBM ya. Yang dimana sport ini pasti lebih boros daripada Matic ya kan. Yang borosnya mungkin hampir 2 kali lipat ya menurut aku ya guys ya. Ya di sana kita harus mengisi BBM berkali-kali, mengisi minyak terus, yang dimana kalau pakai Matic ibaratnya kita bisa touring dengan minyak 50.000, kita pakai sport jadi harus 100.000 ya, begitu kurang lebih guys ya. Dan itu adalah wajar karena kalian berani memakai motorsport, yang dimana itu kan tenaganya lebih besar daripada Matic, pasti otomatis minyaknya itu juga lebih kenceng habis gitu daripada Matic guys ya. Ya tapi sisi positifnya itu sih ya kalian kelihatan keren pakai motorsport ya kan.
keren, habis itu lebih kencang. Lebih kenceng dan suara yang dihasilkan pasti lebih merdu ya daripada Matic kalau pakai knalpot racing ya. Begitulah guys. Jadi kalau Flynn ada lagi kira-kira kekurangan atau jadi kalau yang dibonceng menurutku gak ada kelebihannya guys. Kelebihannya apa? Gak ada guys, semua kurang guys kalau yang dibonceng. Karena kan yang kalau motorsport itu memang kayak yang bawanya yang buat keren gitu. Bener guys. Yang Jadi penumpang ya udah biasa aja gitu. Jadi sejatinya motorsport ini adalah untuk solo atau sendiri ya, solo riding. Jadi kalian kalau yang bawa sendiri ini bukan sangat juga sih ya, recommended lah buat kalian yang solo riding. Tapi tergantung kalian kalau mau bawa touring juga. Aku pernah solo juga bawa touring ya kan bareng teman. Ya capek juga guys, tapi tidak secapek boncengan ya. Begitu ya guys ya. Oke, jadi kita sekarang beralih ke Matic 250cc aka adalah yang aku pakai sekarang itu X-Max, Yamaha X-Max ya. Jadi gimana perasaannya ya? Yang pertama itu adalah, ini kita dari kelebihan dulu ya. Yang pertama adalah tidak capek, lebih santai, badan lebih relax, kita bisa perjalanan berjam-jam tanpa berhenti, hemat bensin. Nah, kalau Flynn gimana? Yang sebagai boncengan lebih nyaman sih, lebih prepare yang Matic. Lebih prepare atau prefer? Lebih prefer yang Matic ya. Karena nggak nunduk gitu. Terus yang dia bawa sekarang kan tempat duduknya lebar, jadi enak kalau diduduki. Oh ya, itu salah satu ada minus juga sih. Flynn kadang kan kakinya pendek, dia tempat duduknya lebar, jadi kayak ada, kalau ke orang pendek pasti bisa capek juga di bagian paha dan kaki. Karena ya. Di bodinya itu dia ada kayak gini gitu. Ada gendut gini guys. Gitu, kan. Jadi, tapi sekarang aku udah tinggiin bagian kakinya itu biar kaki Flynn nggak terlalu gantung. Ya karena ya nasib lah orang pendek ya kayak gitu. Makanya aku demi pacar kesayangan kan guys, aku pakai full stepnya itu aku tinggiin biar kakinya itu gak gantung guys. Ya begitu ya guys, jadi aku modif lagi ya. Dan yang sekarang aku udah pasang sandaran belakang juga untuk si Flynn. Oke begitu guys, jadi kalau pakai Matic 250cc ya lebih santai, lebih relax, perjalanan jauh juga nggak perlu mesti berhenti berkali-kali. Dan yang paling penting itu adalah BBM kita hemat guys. Yang dimana aku biasa ibaratnya kita ke Brastagi, aku isi pakai Rossi EGR 25 ya kan, motorsport itu menghabiskan dana 100.000, tapi kalau pakai ini aja kita 50.000 udah bisa kemana-mana ya, udah pergi sampai Kaban Jahe sampai balik lagi masih ada bersisa minyaknya guys ya. Ya karena sebanding dengan tenaganya gimana kekurangan Matic 250cc ini adalah tenaganya lebih lemot. Ya namanya Matic guys, kalian mau sekenceng apa sih ya, namanya Matic itu ya dibawa santai. Mau kencengnya ya gak bisa kenceng-kenceng banget. Aku pernah mencoba si Rossi, si motorsport itu R25 ya kan, mencapai berapa ya, ini jalanan lurus ya guys, yang dimana tidak ada kendaraan lain, karena kalau ada kendaraan lain itu bahaya juga. Aku pernah sampai 180 km per jam guys ya. Tapi kalau si X-Max ini aku cuma pernah sampai 140, itu rasanya udah mentok banget sih, udah susah banget naik. Ya wajar lah guys ya, namanya juga Matic ya kan, mau diharap apanya itu. Jadi kekurangannya apa lagi ya? Kekurangannya yang Matic ini lebih gede. Ya. Kita mau parkir di mana-mana itu susah guys. Jadi kalau mau pakai motor Matic ini yang gede ini ya kan, ya harus cari parkir yang luas, yang tidak boleh bersentuhan dengan yang lain karena akan lecet. Aku sangat takut itu guys ya. Jadi aku selalu mencari parkiran yang proper ya kan, yang bisa aku nampak juga, jadi biar gak sembarangan lah. Kayak joknya ini gede kan, nanti kucing bisa naik gitu, bisa dicakar-cakar kayak jok kita guys. Jadi begitu ya, kekurangannya yang gede ya kan. Ya ada kelebihan juga sih guys. Kalau si Matic ini dia bagasinya super besar. Wah itu salah satu kelebihan juga. Jadi bisa banyak barang yang kita bawa. Sedangkan kalau yang Sport R25 ya, R25 itu sama sekali nggak ada bagasi guys. Mau taruh jas hujan aja tuh nggak bisa. Makanya kita kalau touring pakai itu harus bawa tas ya kan, ya, bawa tas sampai aku bawa hoodie gitu, pakai hoodie biasa ya kan. Nanti di sini kantongnya isi banyak banget guys. Ya. Jadi kalau kita bawa X-Max ini, semua barang simpan bagasi, kita tambahin lagi bag untuk touring di depan. Jadi semua barang simpan sana, jadi badan kita terasa ringan, tidak perlu kita membawa apa-apa. Ya, jadi begitu guys. Ya itulah kelebihan kalau pakai Matic ya guys. Apalagi Matic sekarang bagasinya gede-gede, tapi setahu aku sih yang paling gede sekarang si X-Max sih kalau untuk Matic ya guys ya, itu paling gede ya saat ini.
Jadi ya begitulah kekurangan dan kelebihan kita memakai motorsport dan motor metik ya guys. Tapi kalau sekarang sih aku kepinginnya jadi pakai apa, motorsport lagi. Ada kelebihan. Tapi aku memikirkan kalau aku boncengan sering-sering sama Flynn memakai motorsport itu adalah menyiksa diri aku sendiri. Kemarin aku pakai cuma 1 tahun doang, rasanya udah agak tahan karena kemana-mana aku sama Flynn kan sering berdua ya kan. Jadi aku memutuskan menjual motorsport itu dan membeli motor metik ini. Ya walaupun lebih mahal tapi gak apa-apa karena sesuai dengan kenyamanannya ya kan. Jadi aku kemarin menjual motorsport itu, aku nambah lagi lumayan sih, nambah lumayan buat beli motor. Kalau bicara harga jual sih, aku rasa memang motor metik ini lebih tinggi harga jual dibandingkan dengan sport karena yang dimana peminat motor metik ini lebih banyak guys daripada motor sport. Motor metik kan bisa dipakai semua kalangan, baik wanita maupun pria ya kan, semua bisa pakai. Baru kalau misalnya kita jalan-jalan itu, kalau pakai motor metiknya ini, helmnya bisa masuk ke dalam dua-dua. Tapi kalau pakai motor R25 itu kemana-mana harus bawa helm. Tentengin helm guys. Ditentengin Pakai sport kemana-mana ya. gitu. Jadi pakai metik kita masukin dua, begitu lebih santai. Jadi mau kemana-mana juga enak. Kalau yang pakai udah capek, udah nggak ada bagasi ya kan, kemana-mana mau tenteng helm gitu ya, lebih banyak minusnya sih itu kalau untuk berboncengan ya. Ya benar. Tapi kalau plusnya ya di metik itu lebih enak gitu. Pokoknya menurut aku untuk boncengan sport 250 cc banyak sekali minusnya, tapi untuk metik yang banyak itu kelebihannya. Kalau misalnya untuk sendiri itu mungkin lebih enaknya lebih enjoy lah bisa sendiri. Kalau tapi tetap tidak aku rekomendasi guys ya, karena tetap akan membuat kalian capek juga, karena kan memang sih ada beberapa kalangan yang suka dengan touring mau memakai motorsport ya kan. Tapi aku rasa sih badan aku kayak udah tua gitu guys, padahal masih muda tapi rasanya udah capek banget gitu bawa motorsport ini kan. Mungkin karena dia juga nggak tiap hari bawanya. Aku gak tiap hari bawa memang guys, jadi kurang terlatih mungkin. Kemarin sempet aku boros BBM-nya ya kan, pulang pergi kerja pakai itu, jadi aduh nggak tahan sanggup. guys, nggak sanggup gitu kan BBM-nya kan. Terakhir aku membeli apalagi motor satu lagi, jadi itu motor dipakai seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Jadi aku tiap hari kerja pakai metik kecil, pakai Mio guys. Jadi saking udah gak tanya ya udah terakhir ganti X-Max ya kan. Ya orang tua pun memang dari awal mendukung untuk memakai metik aja biar boncengan sama Flynn lebih enak ya kan, pakai yang X-Max ini. Nah karena kemarin kan pingin banget ya itu udah dari SMA guys, pingin banget motorsport 250 cc kan, belum kesampaian. Pokoknya terakhir udah beli, aduh nyesal dan enak juga sih. Menyesal. Ya ada sih, experience lah, ada pengalaman lah guys. Kita ada mempunyai semua pengalaman itu ya kan. Tapi kalau ditanya sekarang aku lebih prefer apa ya, motorsport kalau sendiri, tapi kalau boncengan sama Flynn aku lebih prefer dengan Matic X-Max ini. Jadi kalau si Flynn gimana? Ya aku pasti ya metik karena lebih nyaman, lebih banyak plusnya daripada minusnya. Iya. Nanti kalau ada rezeki lagi aku bagusnya beli dua-dua ya guys ya. Ya. Iya, aku beli dua-dua Iya. biar ada gantinya. Ya kan, satu Matic, satu Sport. Biar biar gak mimpi terus guys, pengen ya kan, pingin itu, aduh. Sebenarnya dia banyak kepengennya guys. Nanti dia udah ganti metik, aduh pengen lagi ke sport. Nanti udah sport, nanti dia pengen lagi ke metik. Itu namanya manusia guys ya. Jadi manusia itu gak pernah puas, tapi kalian harus lihat dengan keadaan kalian juga. Kalau gak puas ya kan, ya kalau misalnya keadaan kalian ada limitnya ya kalian batasi juga keinginan kalian itu, jangan di over limit, nanti bisa bahaya untuk keberlangsungan hidup kalian itu guys ya. Sebenarnya aku juga pengen sih, maksudnya coba itu naik motorsport gitu. Cumannya tidak memungkinkan karena badannya kecil ini guys. Terlalu pendek. Udah itu pendek lagi. Enggak. Berat ya kan? Karena berat memang bener berat sih. Jadi kayak takut nanti nggak bisa apa kan, jadi jatuh. Ya mungkin itu suatu saat lah nanti kalau bisa motorsport lagi ya guys ya. Sekarang aku lebih memilih untuk metik dulu, karena nanti misalnya kalau udah mau berkeluarga pun ini bakalan aku jual, lebih baik kita ganti ke mobil ya kan. Ya lebih dibutuhkan lagi tuh, nanti kita lihat gimana ke depannya ya. Tapi kalau hobi sih aku tetap memang hobi banget touring gitu guys. Aku udah sangat suka gitu, apalagi touring ada kawan sekarang simpelnya kan. Biasa sama temen itu kan ribet ya kan, mau kesini tuh aduh nanti ada yang nggak mau, ada yang mau, jadi gak enak kita pergi, malah suasana jadi ricu.
ya kan. Jadi sekarang ada sama Felin, kita berdua aja bebas, kita mau kemana aja suka-suka kita ya kan, mau berhenti dimanapun suka-suka kita. Jadi begitu pengalaman kita selama memakai motor sport dan motor matic dengan CC yang sama ya. Kita kalau beda CC ibaratnya 150 cc gitu ya, itu nanti kita bandingkan lagi, karena aku belum pernah touring. Aku pernah touring sebagai Vision 150 cc, tapi kalau Matic 150 cc aku belum pernah memakai touringnya ya guys ya. Aku Matic itu pernah pakai yang dulu Mio sama ini aja, si X-Max ini. Jadi mungkin sekian dulu video comparison atau perbandingan kita kali ini. Jadi bagi kalian yang suka dengan video-video yang kayak gini, kalian bisa komen video apa yang mau kita buat selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga video kita guys ya, dan channel kita di subscribe biar kita makin semangat buat videonya guys. Dan bolehlah nih guys, sekali-sekali kalian kasih saran gitu, cocoknya itu videonya kita itu gimana ya kan, entah secara visual mana tahu peletakan kamera kita, atau kita harus memiliki 2 kamera atau gimana. Kalian boleh beri saran juga guys ya, tentang misalnya pengeditan kita atau gimana, biar kita lebih tahu apa yang harus kita perbaiki ke depannya gitu guys. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video. Bye bye guys.